Ukraina jiper, rudal termonuklir Rusia bergerak dari Belarus. According to Russia's TASS news agency, he said missiles were fired by Ukrainian forces but were intercepted by Belarus. Lukashenko said Belarus does not want to fight Ukraine but will not hold back if Ukrainian forces enter its territory and kill its people. Lukashenko's hold on power depends much on Russia and its leader Vladimir Putin. He let Russian troops cross through Belarus on their way to attack the Ukrainian capital, Kyiv. To the first use of hypersonic missiles in combat in Ukraine. That was confirmed by American authorities last night. And that is the first time that we've actually seen that kind of technology used in this war. That's significant because those missiles are extremely fast, extremely accurate, and very hard to defend against. In fact, they travel at a minimum of 5 times the speed of sound. The Russian government says that theirs travel at closer to 10 times the speed of sound. Now, the Russians don't have any great anti-aircraft systems that they have to overcome here in Ukraine in order to be able to land that kind of a missile strike, which has experts saying that they believe that as much of a showstopper as the use of that kind of a new technology appears to be, it may just as much be showmanship by Vladimir Putin, who has been increasingly bogged down here in Ukraine, looking to use a more powerful and devastating weapon for its psychological effects as well. Militer Rusia menyebarkan informasi serangan terbaru terhadap Ukraina lewat oposisi Belarusia. Armada Beruang Merah disebut akan mengirim rudal balistik KH-47M2 Kinzhal dari Belarus Rabu 30 November 2022. Kabar ini membuat Ukraina dilanda kepanikan hebat. Dilansir dari Bulgarian Military, saluran telegram oposisi Minsk mengabarkan jika pesawat pengebom supersonik MiG-31 Rusia dengan rudal jelajah termonuklir KH-47M2 Kinzhal lepas landas dari pangkalan udara di Belarus. Informasi ini membuat Ukraina panik. Sejumlah media Ukraina langsung menyebarkan berita tersebut. Dalam situasi seperti ini, pihak berwenang di Ukraina harus cepat merespon. Apalagi pasca 3 serangan rudal militer Rusia yang menghantam infrastruktur energi Ukraina dalam sebulan terakhir. Ukraina meyakini jika Angkatan Bersenjata Federasi Rusia (VSRF) akan terus melanjutkan serangannya. Namun demikian, sejumlah analis militer percaya bahwa Rusia bermaksud untuk menghabisi sistem energi Ukraina. Siapa sangka, kabar pergerakan pesawat pengebom MiG-31 yang membawa rudal KH-47M2 Kinzhal ternyata palsu. Unit alat utama sistem persenjataan alutsista Rusia itu masih berada di darat. Meski demikian, militer Ukraina langsung mempersiapkan serangan Rusia lebih lanjut. Pendapat serupa diungkapkan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam salah satu pidatonya. Teroris sedang mempersiapkan serangan baru dan selama mereka memiliki rudal, mereka tidak akan beristirahat. Kami sedang mengerjakan semua skenario termasuk dengan mitra, ujar Zelensky. Pernyataan Zelensky terkait apa yang disebut mitra belum jelas, hanya saja Ukraina mengandalkan sekutunya untuk membantu menangani serangan rudal Rusia. Informasi serupa dikumpulkan oleh pesawat pengintai yang terbang di atas Laut Hitam, serta pesawat peringatan dini yang terbang di sepanjang perbatasan dengan Ukraina. Gubernur Mykolaiv Vitaly Kim mengungkapkan pendapat serupa kepada Presiden. Meskipun informasi tentang MiG-31 yang lepas landas dari Belarusia ternyata salah, Ukraina tidak boleh menganggap remeh peringatan serangan udara. Di tengah berita palsu dan sinyal di media sosial tentang serangan udara, juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ignat, memastikan Ukraina siap menghadapi serangan rudal Rusia yang akan datang. Pasukan kami siap, misil dimuat, kami akan merespon. Kami akan menembak jatuh seperti yang selalu kami lakukan, kata Ignat dilansir dari Washington Post. Dilansir dari Bulgarian Military, saluran telegram oposisi Minsk mengabarkan jika pesawat pengebom supersonik MiG-31 Rusia dengan rudal jelajah termonuklir KH-47M2 Kinzhal lepas landas dari pangkalan udara di Belarus. Informasi ini membuat Ukraina panik. Sejumlah media Ukraina langsung menyebarkan berita tersebut. Dalam situasi seperti ini, pihak berwenang di Ukraina harus cepat merespon. Apalagi pasca 3 serangan rudal militer Rusia yang menghantam infrastruktur energi Ukraina dalam sebulan terakhir. Ukraina meyakini jika Angkatan Bersenjata Federasi Rusia (VSRF) akan terus melanjutkan serangannya. Namun demikian, sejumlah analis militer percaya bahwa Rusia bermaksud untuk menghabisi sistem energi Ukraina. Siapa sangka,
kabar pergerakan pesawat pengebom MiG-31 yang membawa rudal KH-47M2 Kinzhal ternyata palsu. Unit alat utama sistem persenjataan alutsista Rusia itu masih berada di darat. Meski demikian, militer Ukraina langsung mempersiapkan serangan Rusia lebih lanjut. Pendapat serupa diungkapkan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam salah satu pidatonya. Teroris sedang mempersiapkan serangan baru dan selama mereka memiliki rudal, mereka tidak akan beristirahat. Kami sedang mengerjakan semua skenario termasuk dengan mitra, ujar Zelensky. Pernyataan Zelensky terkait apa yang disebut mitra belum jelas, hanya saja Ukraina mengandalkan sekutunya untuk membantu menangani serangan rudal Rusia. Informasi serupa dikumpulkan oleh pesawat pengintai yang terbang di atas Laut Hitam, serta pesawat peringatan dini yang terbang di sepanjang perbatasan dengan Ukraina. Gubernur Mykolaiv Vitaly Kim mengungkapkan pendapat serupa kepada Presiden. Meskipun informasi tentang MiG-31 yang lepas landas dari Belarusia ternyata salah, Ukraina tidak boleh menganggap remeh peringatan serangan udara. Di tengah berita palsu dan sinyal di media sosial tentang serangan udara, juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ignat, memastikan Ukraina siap menghadapi serangan rudal Rusia yang akan datang. Pasukan kami siap, misil dimuat, kami akan merespon. Kami akan menembak jatuh seperti yang selalu kami lakukan, kata Ignat dilansir dari Washington Post. Dilansir dari Bulgarian Military, saluran telegram oposisi Minsk mengabarkan jika pesawat pengebom supersonik MiG-31 Rusia dengan rudal jelajah termonuklir KH-47M2 Kinzhal lepas landas dari pangkalan udara di Belarus. Informasi ini membuat Ukraina panik. Sejumlah media Ukraina langsung menyebarkan berita tersebut. Dalam situasi seperti ini, pihak berwenang di Ukraina harus cepat merespon. Apalagi pasca 3 serangan rudal militer Rusia yang menghantam infrastruktur energi Ukraina dalam sebulan terakhir. Ukraina meyakini jika Angkatan Bersenjata Federasi Rusia (VSRF) akan terus melanjutkan serangannya. Namun demikian, sejumlah analis militer percaya bahwa Rusia bermaksud untuk menghabisi sistem energi Ukraina. Siapa sangka, kabar pergerakan pesawat pengebom MiG-31 yang membawa rudal KH-47M2 Kinzhal ternyata palsu. Unit alat utama sistem persenjataan alutsista Rusia itu masih berada di darat. Meski demikian, militer Ukraina langsung mempersiapkan serangan Rusia lebih lanjut. Pendapat serupa diungkapkan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam salah satu pidatonya. Teroris sedang mempersiapkan serangan baru dan selama mereka memiliki rudal, mereka tidak akan beristirahat. Kami sedang mengerjakan semua skenario termasuk dengan mitra, ujar Zelensky. Pernyataan Zelensky terkait apa yang disebut mitra belum jelas, hanya saja Ukraina mengandalkan sekutunya untuk membantu menangani serangan rudal Rusia. Informasi serupa dikumpulkan oleh pesawat pengintai yang terbang di atas Laut Hitam, serta pesawat peringatan dini yang terbang di sepanjang perbatasan dengan Ukraina. Gubernur Mykolaiv Vitaly Kim mengungkapkan pendapat serupa kepada Presiden. Meskipun informasi tentang MiG-31 yang lepas landas dari Belarusia ternyata salah, Ukraina tidak boleh menganggap remeh peringatan serangan udara. Di tengah berita palsu dan sinyal di media sosial tentang serangan udara, juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ignat, memastikan Ukraina siap menghadapi serangan rudal Rusia yang akan datang. Pasukan kami siap, misil dimuat, kami akan merespon. Kami akan menembak jatuh seperti yang selalu kami lakukan, kata Ignat dilansir dari Washington Post.